Oke, baiklah. Selamat pagi, selamat sabat di Indonesia, selamat sore kita yang ada di Amerika. Kita akan melanjutkan kita punya Bible study yang kita sudah pelajari waktu lalu. Jadi ini adalah pelajaran medical missionary. Dan sebelum kita pergi ke dia punya praktek, ada hal-hal yang kita ingin bagikan untuk menjadi fondasi kita dalam melakukan pekerjaan medical missionary. Oke. Jadi yang akan kita pelajari pada saat ini, kita akan melanjutkan pelajaran mengenai yang minyak ya, atau kan kita sudah belajar pada waktu lalu mengenai perumpamaan 10 gadis, 10 anak darah yang 5 itu mempunyai minyak, terus yang 5 itu tidak mempunyai minyak. Jadi pada waktu tengah malam, gadis-gadis yang bodoh meminta minyak kepada gadis-gadis bijaksana. Tetapi gadis-gadis bijaksana bilang, pergi beli minyak untuk diri kamu sendiri gitu. Nah, dan kita tahu ya pada waktu gadis-gadis bodoh pergi membeli minyak dan mereka kembali, pintu sudah ditutup. Ya kan? Jadi kita tahu dalam sejarah kita bahwa pada waktu tengah malam itu pintu kasihan sudah ditutup. Oke? Dan yang kita perlukan pada saat ini atau ya yang kita perlukan pada saat ini adalah bagaimana kita bisa mendapatkan minyak, karena hanya itulah yang membedakan antara gadis yang bijaksana dengan gadis yang bodoh. Oke. Nah, pada waktu lalu kita sudah belajar bahwa minyak itu adalah kebenaran Kristus. Itulah minyak. Jadi, yang membedakan gadis bodoh dengan gadis bijaksana adalah berarti satu mempunyai kebenaran Kristus, satu tidak mempunyai kebenaran Kristus. Terus Ellen White bilang di dalam dia punya kutipannya, dia bilang banyak orang yang menunda untuk mendapatkan minyak dan akhirnya mereka terlambat bahwa karakter itu yang dilambangkan minyak itu nggak bisa saya kasih ke Lali, Mama, Papa, Pinky. Kita nggak bisa kasih itu minyak itu adalah karakter. Saya punya karakter, saya nggak bisa. Oh, Lali mau nggak kita punya karakter? Walaupun kita pingin kasih nggak bisa gitu. Makanya dia bilang dan minyak itu adalah kebenaran Kristus. Jadi, saya mempunyai kebenaran Kristus. Kalau saya gadis bijaksana, saya mempunyai kebenaran Kristus. Dan gadis yang bodoh itu tidak mempunyai kebenaran Kristus. Itulah perbedaannya. Dan pada waktu lalu kita sudah belajari apa itu kebenaran. Kita sudah tahu kan kebenaran itu adalah perbuatan benar. Kita sudah tahu itu. Dan pada waktu kita mempelajari mendefinisikan kebenaran di dalam Alkitab, kita sudah belajar waktu lalu ya, kita hanya mengulang dulu. Jadi dia bilang kebenaran itu adalah penurutan akan hukum Tuhan. Itu kebenaran. Sedangkan kalau ketidakbenaran atau dosa adalah pelanggaran akan hukum Tuhan. Jadi istilahnya berarti bahwa gadis-gadis yang bodoh mempunyai tidak menurut akan hukum Tuhan dan gadis-gadis yang bijaksana menurut akan hukum Tuhan. Seperti itu. Nah, pertanyaannya hukum Tuhan itu apa sih hukum Tuhan itu yang membedakan antara gadis yang bijaksana dengan gadis yang bodoh? Jadi hukum Tuhan itu terbagi dua ya kan ada dua loh batu. Ada dua di Alkitab bilang ya ada pertama dan ada kedua. Yang pertama itu adalah kita mencintai Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap pikiran. Yesus bilang ini adalah pertama dan perintah yang paling besar. Dan kedua yang sama seperti itu, apa dia bilang? Kamu mencintai kamu punya sesama manusia seperti diri kamu sendiri gitu. Jadi kalau kita, terus dia bilang di dalam perintah dua ini tergantung hukum dan nabi-nabi. Jadi ada 3 poin di sini ya kita mau bagikan yang kita nggak share waktu lalu adalah kita mengasihi Tuhan itu satu. Kedua, kita mengasihi sesama manusia dan juga mengasihi diri kita sendiri. Oke? Jadi ada 3 hal ya yang kita mau berikan pada saat ini. Ini adalah
prinsip dari hukum itu sendiri, yaitu kasih Tuhan, kasih sesama manusia, dan juga diri kita sendiri. Oke, nanti kita lihat ya bagaimana itu mengasihi diri kita sendiri. Bukan mengasihi diri kita sendiri ini di sini bukan konteks selfish, bukan itu. Bukan mencintai diri atau apa ya? Ya betul, bukan untuk mengasihi diri kita sendiri atau selfish, nggak peduli dengan orang lain. Bukan itu konteksnya. Nanti akan kita lihat. Jadi kita mengasihi diri kita, kemudian mengasihi sama manusia dan Tuhan itu adalah tiga. Oke, ada tiga hal di dalam hukum itu gitu. Nah, terus dibilang kalau kebenaran Tuhan itu atau penurutan akan hukum, oke? Dan di hukum itu Yesus bilang dia punya fondasi adalah kasih Tuhan dan kasih sama manusia. Makanya di Yohanes bilang bagaimana mungkin katanya dia bilang saya mencintai Tuhan dan kita membenci saudara kita itu adalah seorang yang pendusta ya karena dia bilang dia yang tidak mengasihi saudara yang dia lihat, bagaimana mungkin dia mengasihi Tuhan yang dia tidak lihat. Oke? Jadi dibilang di sini di kutipan yang selanjutnya dibilang simpati yang sejati antara manusia dan sesamanya adalah tanda yang membedakan mereka yang mengasihi dan takut akan Tuhan dari mereka yang tidak mengindahkan hukum Tuhan. Jadi kita lihat di sini ya, di mana di Alkitab itu Ellen White kasih komentar yang mana ini adalah tanda. Apa tandanya? Yaitu kalau kita mengasihi dan takut Tuhan dan mau menurut akan hukum Tuhan, tandanya adalah kita mempunyai simpati yang sejati. Oke? Jadi kita punya simpati sejati antara sama manusia itu tanda bahwa kita mengasihi Tuhan dan mengindahkan akan hukum-hukum Tuhan. Terus sesudah itu, waktu Ellen White kasih kutipan itu, dia bilang, agama Tuhan Yesus, menuntun pada pekerjaan medical missionary yang sejati. Jadi, teman-teman, saudara-saudara, maksudnya ini bukan satu, apa ya, maksudnya sometimes kita berpikir mengenai hukum Tuhan selalu kita pikirnya apalagi orang Advent adalah hari Sabat, iya kan? Pergi ke gereja hari Sabat gitu. Jadi kalau kita sudah pergi ke gereja hari Sabat seakan-akan kita sudah menurut hukum Tuhan seluruhnya gitu. Enggak seperti itu ya. Jadi untuk kita mengasihi Tuhan dan sama kita manusia itu dinyatakan bagaimana kita mempunyai simpati yang sejati terhadap sesama kita manusia. Mengasihi mereka sama seperti Tuhan Yesus mempunyai simpati yang besar kepada kita di dunia ini. Seperti itu. Nah, ini yang kutipan yang waktu lalu kita kasih, dia bilang, inilah tes yang digunakan Sang Pencipta kebenaran yang agung untuk membedakan antara agama yang sejati dan yang palsu. Jadi Tuhan menguji kita ternyata pada saat ini. Oke, kalau kita baca sini agama yang sejati dan palsu, kita bisa translate itu di gadis yang bodoh dengan gadis yang bijaksana karena satu mempunyai agama yang sejati, satu yang palsu. Iya kan? Satu menurut hukum Tuhan, satu tidak menurut hukum Tuhan. Satu mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan mengasihi sama manusia dan mengasihi dirinya sendiri. Satu tidak peduli dengan sesama manusia, tidak peduli dengan dirinya sendiri. Inilah tes yang Tuhan berikan kepada masing-masing kita untuk membedakan apakah saya mencintai Tuhan atau tidak. Seperti itu. Apakah saya mau menurut Tuhan, perintah-perintah Tuhan atau tidak? Itu tes. Berarti sekarang di dalam kehidupan orang semua ini ada tes. Inilah Tuhan mau berikan tes kepada kita. Apakah saya mencintai Tuhan atau tidak? Apakah saya mau menurut Tuhan atau tidak? Apakah saya mengasihi sama manusia atau tidak? Apakah saya mengasihi dan peduli terhadap diri kita sendiri atau tidak? Itu tes yang Tuhan lagi berikan kepada kita untuk membedakan antara agama yang palsu dengan sejati, atau gadis yang bijaksana dengan gadis yang bodoh, atau yang mempunyai minyak dengan yang tidak mempunyai minyak. Seperti itu ya. Jadi itu um,
kita sudah belajar dan saya mau ulang lagi untuk review untuk kita bisa melanjutkan satu prinsip yang sangat penting ya pada saat ini untuk kita pelajari. Jadi karena kebenaran Kristus itu adalah minyak, oke? Sekarang pertanyaannya ya yang kita selalu tanyakan, kan ada 10 hukum gitu dan itu adalah prinsip dari em, kebenaran atau itu adalah kasih ya. 10 hukum itu adalah fondasinya adalah kasih. Nah, sekarang kita bertanya, bagaimana kita bisa menurut hukum Tuhan gitu atau bagaimana saya bisa memperoleh minyak atau kebenaran Kristus. Kebenaran itu adalah penurutan akan hukum. Atau bagaimana saya bisa mencintai Tuhan dan mencintai sama manusia dan mencintai diri kita sendiri itu bagaimana gitu. Jadi waktu lalu kita sudah pelajari, oke? Saya sudah share kepada kita semua bahwa kebenaran itu ada terbagi dua ya. Maksudnya kebenaran itu memang satu, tapi ada dua hal yang Ellen White berikan kepada kita, yaitu satu itu adalah kebenaran yang bahasa Inggrisnya imputed. Terus kedua, kebenaran yang di-impart atau kalau bahasa Indonesia kebenaran yang diperhitungkan dan kebenaran yang diberikan. Oke, jadi itu ada dua jadi ada kebenaran itu hanya satu tapi ada dua bagian yang Ellen White terangkan kepada kita yang kita harus ketahui ya. Jadi kebenaran yang diperhitungkan itu waktu lalu kita sudah belajar adalah seperti ini ya. Jadi kita mau terangkan dulu kebenaran yang diperhitungkan karena ini sangat sangat penting ya untuk kita dalam melakukan pekerjaan medical missionary. Jadi kebenaran yang diperhitungkan itu adalah ini. Waktu lalu kita nggak sempat baca kutipannya, sekarang kita mau baca karena ini waktu kita review kita bilang ini sangat penting ya untuk kita ketahui. Dibilang orang-orang berdosa hanya dapat dijustify atau dibenarkan oleh Tuhan ketika Dia mengampuni dosa-dosa mereka. Jadi untuk misalnya kan dia bilang di sini, the righteousness by which we are justified is imputed. Oke? Jadi kebenaran di mana kita dibenarkan adalah kebenaran yang diperhitungkan. Bagaimana itu terjadi? Dan dibilang di sini orang-orang berdosa hanya dapat dibenarkan atau dijustify oleh Tuhan ketika Dia mengampuni dosa-dosa mereka. Terus dia bilang mengampuni dosa mereka, mengampuni hukuman yang pantas mereka terima dan memperlakukan mereka seolah-olah mereka sungguh-sungguh benar dan tidak berdosa, menerima mereka ke dalam kemurahan ilahi dan memperlakukan mereka seakan-akan mereka benar. Mereka hanya bisa dibenarkan atau dijustify melalui kebenaran Kristus yang diperhitungkan, yang diimputed. Bapa menerima putra dan melalui korban pendamaian putranya menerima orang berdosa. Jadi, oke ya, saya mau mau terangkan ini. Nah, itu kan sekali lagi ya, kenapa ini sangat penting? Karena inilah yang membedakan gadis bodoh dengan gadis bijaksana, oke? Jadi pada waktu saya berdosa, oke, saya berdosa nih. Saya sudah melakukan suatu perbuatan yang salah di hadapan Tuhan. Yang kita harus lakukan untuk kita dijustify itu adalah kita datang kepada Tuhan untuk minta ampun akan saya punya dosa. Nah, kita sudah belajar ya di pekabaran malaikat ketiga yang Lali bawakan pada hari Rabu, bahwa waktu kita berdosa, kita kan di dalam doktrin Katolik itu kita harus melakukan sesuatu, harus bayar, harus melakukan ini itu untuk kita bisa menggerakkan hati Tuhan, untuk Tuhan mengampuni kita. Tidak seperti itu, tidak seperti itu ya. Jadi untuk saya mau dibenarkan itu, saya hanya datang kepada Tuhan mengakui saya punya dosa bahwa Tuhan saya berdosa, mengakui dengan spesifik apa yang saya lakukan. Di saat saya mengakui saya punya dosa-dosa dengan spesifik itu, Tuhan menerima kita dan dia bilang? Memperlakukan mereka seakan-akan mereka benar. Tuhan itu treat kita sebagaimana seakan-akan kita itu orang righteous di bahasa Inggris ya.
Yang harusnya kita mati, tapi kita nggak mati karena Tuhan sudah mengambil hukuman itu. Dan waktu Tuhan ambil saya punya dosa dan hukuman yang seharusnya saya mati, Tuhan memberikan kebenarannya. Oke? Dan waktu Tuhan kasih dia punya kebenaran kepada kita, itulah namanya kebenaran di-imputed atau diperhitungkan. Hukum melihat saya ini melakukan perbuatan-perbuatan hukum. Hukum melihat ini saya menurut 10 hukum. Oke? Tidak ada dosa di saat kita memberikan kita punya semua dosa-dosa kita kepada Tuhan. Itu fase yang pertama, oke? Dalam kebenaran itu adalah saya di-justify atau saya dibenarkan dengan cara saya mohon ampun sama Tuhan, Tuhan ambil saya punya dosa, kemudian Tuhan berikan dia punya kebenaran. Dan sekarang Bapak melihat bahwa saya ini adalah orang yang benar. Seperti itu. Oke? Jadi ini ya sama dengan kutipan yang pertama dan ini yang kita kasih ini bahwa pengampunan dan pembenaran adalah hal yang sama. The same thing. Justification by faith. Makanya kan ini kita dibenarkan oleh iman. Bukan saya dibenarkan oleh saya harus berbuat ini, saya harus melakukan ini, kemudian saya dibenarkan. Tidak, saya dibenarkan oleh iman. Iman itu adalah dengan iman saya menerima akan firman Tuhan yang mana di saat saya berdosa, saya datang kepada Tuhan, saya dibebaskan. Ini ya, dia punya kutipan berikut. Saya dibebaskan dari hukuman mati. Oke. Saya dapat jaminan untuk bisa hidup yang kekal. Dan kemudian terakhir dia bilang, demikianlah manusia yang telah diampuni, mengenakan pakaian indah kebenaran Kristus, berdiri tanpa salah di hadapan Tuhan. Waduh, jadi waktu saya dibenarkan itu, saya memakai jubah kebenaran Kristus. Dan jubah kebenaran Kristus itu diperhitungkan kepada saya. Jadi Kristus yang punya jubah, Kristus yang hidup benar, Kristus yang hidup tanpa dosa. Sekarang saya diperhitungkan sama seperti Yesus, di mana saya benar, saya hidup tanpa dosa. Seperti itu. Yang mana saya harusnya mati, sekarang saya bisa memperoleh kehidupan kekal. Itu dihitungkan. Kristus punya kebenaran diperhitungkan kepada saya. Artinya Kristus memberikan kebenarannya kepada saya. Itu tahap pertama ya. Oke, itu tahap pertama dibilang the righteousness by which we are justified is imputed. Jadi kebenaran yang kita dibenarkan, yang kebenaran yang dengannya kita di-justify, dibenarkan adalah kebenaran yang diperhitungkan. Terus Ellen White bilang ya, di bawah di sini dibilang itu kebenaran yang pertama yang kita diperhitungkan. Yang pertama adalah hak atau kita punya title to heaven atau kita punya kesempatan untuk ke surga atau saya berhak masuk surga. Kenapa? Karena saya mempunyai kebenaran Kristus yang Kristus berikan kepada saya gitu. Tidak ada perbuatan baik yang saya harus lakukan untuk Tuhan memberikan kebenaran itu. Kita hanya datang, mengakui dosa kita, bertobat di hadapan Tuhan, Tuhan memberikan kebenarannya. Seperti itu. Dan waktu Bapak lihat saya, dia lihat kebenaran Kristus di kita. Dan waktu Bapak lihat saya mempunyai kebenaran itu, saya berhak masuk surga. Oke, itu adalah langkah pertama kebenaran. Tapi tidak sampai di situ. Kenapa teman-teman? Karena kita ini masih hidup ya kan, kita masih bernapas. Jadi kita punya hidup itu bukan hanya datang untuk simply ask for forgiveness atau hanya untuk minta pengampunan dosa. Enggak seperti itu di Yohanes 8 ayat 11. 8 ayat 10 dan 11 dibilang, kamu tidak ada yang menghukum kamu, itu wanita yang mau dilempar. Tidak ada yang menghukum kamu, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Artinya, itu Mary Magdalene atau Mary Magdalena itu sudah diampuni dia punya dosa. Dia itu sudah di-justify. Dia itu sudah dibenarkan. Dia sekarang mempunyai kebenaran Kristus. Sekarang Yesus bilang, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi.
Nah, itulah kebenaran yang kedua yang kita pelajari ya, yaitu dibilang kebenaran yang dengannya kita dikuduskan atau the righteousness by which we are sanctified adalah kebenaran yang diberikan atau di-imparted. Satu kebenaran kita di justify, itu adalah kebenaran yang diperhitungkan. Satu adalah kita di-sanctify, kita itu dikuduskan. Itu adalah kebenaran yang di-impart. Oke, jadi sekarang ya kita mau pergi ke kebenaran apa namanya di sanctify. Apa itu di sanctify? Oke. Kita baca ya di sini kutipannya, kemudian kita review bagaimana bisa di sanctify. Atau bagaimana itu dikuduskan. Saya itu dikuduskan atau kebenaran Kristus itu diimpart, diberikan kepada saya. Kemudian dengan kebenaran itu saya bisa dikuduskan. Apa artinya sanctify atau dikuduskan itu apa? Oke. Jadi di sini dibilang bahasa di Ellen White bilang pengudusan yang sejati atau true sanctification berarti kasih yang sempurna, ketaatan yang sempurna, kesesuaian yang sempurna dengan kehendak Allah. True sanctification means perfect love, perfect obedience, perfect conformity to the will of God. Kita disanctify, dikuduskan kepada Allah melalui penurutan pada kebenaran. Jadi, teman-teman, itu kebenaran yang kedua yang dimana bilang kita dikuduskan itu, disanctify itu adalah penurutan terhadap hukum-hukum Tuhan. Nah, pertama kan saya melanggar hukum Tuhan, iya kan? Sekarang, kemudian saya minta ampun. Waktu saya minta ampun, sekarang saya sudah dibenarkan. Pada waktu saya sudah dibenarkan, kebenaran itu harus dinyatakan dalam diri kita. Right? Jadi waktu kebenaran itu dinyatakan dalam penurutan, waktu Tuhan kasih kebenarannya, sekarang saya mempunyai jubah kebenaran Kristus. Kristus ada dalam diri saya. Kehidupan Kristus itu tidak ada dosa atau menurut akan hukum Tuhan, mengasihi Tuhan dan sama manusia. Dan itu dinyatakan terhadap penurutan. Nah, waktu saya menerima kebenaran Kristus itu yang saya terima itu dinyatakan dalam penurutan. Dan di saat kita kebenaran Kristus di kita dan ada penurutan, itulah namanya di sanctify atau dikuduskan. Makanya dibilang pengudusan itu adalah penurutan yang sempurna terhadap hukum Tuhan. Jadi dan inilah apa? Dan inilah minyak gitu loh. Inilah yang membedakan gadis yang bijaksana dengan gadis yang bodoh. Tetapi, oke, sebelum penurutan terhadap hukum Tuhan yang sempurna bisa terjadi, saya harus melalui proses pertama dulu, yaitu saya harus justify. Saya harus dibenarkan dulu. Nah inilah yang Wagner kasih ya, dia punya keterangan yang dia ambil dari Tuhan Yesus punya perumpamaan yang dibilang itu pohon yang kotor tidak bisa menghasilkan buah yang baik. Begitu juga pohon yang baik tidak bisa menghasilkan buah yang kotor. Harus dari pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Seperti itu. Jadi dia bilang dari good man keluar dari good treasure, dari hati, dari dalam dia punya pikiran, mengeluarkan yang baik. Kalau jahat, mengeluarkan yang jahat. Seperti itu. Jadi dibilang di sini bahwa, ini ya saya mau baca, dibilang, artinya seseorang tidak dapat berbuat baik sebelum ia terlebih dahulu menjadi baik. Oleh karena itu, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berdosa tidak mempunyai pengaruh apapun untuk menjadikannya orang yang saleh. Tetapi sebaliknya, perbuatan-perbuatan itu datang dari hati yang jahat, dan perbuatan-perbuatan itu jahat dan menambah jumlah keberdosaannya. Aduh, ini sangat-sangat penting. Waktu kita pelajari ini ya di masa lampau, waktu kita baca ini kutipan, kita bilang, inilah inti yang kita harus pelajari dari pekabaran
malaikat ketiga, kemudian kita dikoneksikan dengan medical missionary. Jadi dia bilang, seseorang tidak dapat berbuat baik sebelum ia terlebih dahulu dijadikan baik. Jadi istilahnya, contoh misalnya ya, saya mau melakukan pekerjaan medical missionary. Apakah itu perbuatan baik? Yes, itu perbuatan baik. Tetapi dia bilang, dia itu tidak dapat berbuat yang baik sebelum ia terlebih dahulu dijadikan baik. Artinya, dibilang di sini, kalau kita melakukan sesuatu perbuatan, apapun yang kita lakukan ya, sebelum saya di-justify dulu, atau sebelum saya dibenarkan dulu, sebelum ada pengampunan dosa, apa yang kita lakukan itu, dia bilang, perbuatan-perbuatan itu datang dari hati yang jahat, dan perbuatan-perbuatan itu jahat, dan menambah jumlah keberdosaannya. Ini mengerikan ya, saudara-saudara, karena sebelum saya dijadikan benar, pasti yang keluar itu jahat. Sama seperti bangsa Israel ya. Mereka bilang, oh mereka mau menurut akan hukum Tuhan. Tapi penurutan akan hukum Tuhan itu didasarkan atau didorong oleh karena mereka takut untuk dihukum, atau mereka mau menurut supaya mereka menerima blessing atau berkat yang Tuhan janjikan kepada mereka. Itu dari hati yang jahat atau dari self gitu ya, dari hati yang diri yang masih ada selfishnya gitu. Jadi dia bilang perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berdosa tidak mempunyai pengaruh apapun untuk menjadikannya orang saleh gitu. Jadi kalau saya belum dibenarkan, masih jahat pohonnya, apapun yang kita lakukan itu akan menghasilkan yang jahat gitu. Dan akan menambah jumlah keberdosaan kita walaupun kita melakukan perbuatan yang benar, yang baik di hadapan manusia. Tetapi di hadapan Tuhan itu karena nggak mungkin, makanya dibilang ya, nggak mungkin dari hati yang jahat bisa menghasilkan buah, nggak mungkin dari pohon yang jahat menghasilkan buah yang baik. Dan nggak mungkin juga buah pohon yang baik menghasilkan buah yang jahat. Nggak mungkin, itu sudah hukum alam. Jadi waktu saya datang kepada Tuhan minta ampun dosa saya dibenarkan. Waktu saya dijadikan benar oleh Tuhan dan kebenaran Kristus diperhitungkan kepada saya, apapun yang kita lakukan itu adalah hasil yang baik karena Kristus yang melakukan di kita, bukan diri kita lagi gitu. Nah, terus kita baca lanjut ya. Hanya kejahatan yang bisa datang dari hati yang jahat dan kejahatan yang berlimpah ganda tidak dapat menghasilkan satu perbuatan baik. Aduh, oleh karena itu percuma saja orang jahat berpikir untuk menjadi orang benar dengan usahanya sendiri. Jadi teman-teman, oke, sekarang saya jatuh dalam dosa, oke? Saya nggak mau datang kepada Tuhan untuk mohon ampun kita punya dosa. Tapi kita mau melakukan pekerjaan medical missionary. Saya mau melakukan yang baik, mau begini, begini, begini. Tetapi kita nggak mau datang kepada Tuhan untuk pengampunan dosa gitu. Jadi dia bilang, hanya kejahatan, istilahnya walaupun ada perbuatan yang orang lihat baik, tetapi hanya kejahatan yang bisa datang dari hati yang jahat dan kejahatan berlimpah ganda tidak dapat menghasilkan satu perbuatan baik, teman-teman. Jadi jangan kita berpikir dengan kita punya usaha-usaha itu untuk menjadikan kita benar gitu loh. Itu kan pekabaran Katolik gitu. Saya harus bikin ini supaya sekarang saya sudah benar dan akhirnya Tuhan melihat saya sudah benar, sudah lebih baik dan Tuhan bisa mengampuni dosa saya. Apapun yang saya lakukan tanpa saya dibenarkan dulu, pasti perbuatan saya itu jahat. Makanya itu Ellen White bilang terkontaminasi oleh dosa. Itu yang Ellen White bilang ya. Terus dia bilang ini ya, ini yang sangat-sangat penting. Dia harus terlebih dahulu menjadi orang benar sebelum dia dapat melakukan kebaikan yang diwajibkan kepadanya dan yang ingin dia lakukan. Ini dia punya kunci. Ini dia punya inti dari Third Angel's Message dengan medical missionary yang nggak bisa dipisahkan atau nggak bisa diceraikan. Ini dia, ini dia.
Kalau teman-teman mau kasih pekabaran malaikat ketiga dan medical missionary, kita rasa ini kutipan yang sangat penting yang kita harus berikan atau bawakan dimanapun kita pergi. Karena orang harus melihat kepada Kristus dengan salib Kristus. Karena nggak mungkin kita dibenarkan dulu tanpa kita melihat kematian Kristus gitu. Tanpa kita melihat betapa kejinya dosa kita gitu. Nggak mungkin kita dibenarkan. Dan apapun yang kita lakukan dari hati yang jahat pasti menghasilkan jahat. Walaupun di mata manusia itu adalah perbuatan baik. Walaupun yang kemarin ya Pendeta Jeki bilang, orang lain bisa menerima berkat dari apa yang kita lakukan, orang lain bisa terberkati, orang lain bisa melihat perbuatan baik. Tapi sebelum saya dibenarkan, tetap yang saya lakukan itu datang dari hati yang jahat, oke? Dan itu tidak bisa membuat kita jadi benar gitu loh. Nggak bisa, malah menambah dosa kita di sini, Wagner bilang. Jadi kuncinya adalah kita harus di made righteous dulu, kita harus di justify dulu, sebelum kita bisa melakukan kebaikan. Jadi pertanyaannya, apa saya nggak bisa melakukan kebaikan? Kita bisa melakukan kebaikan di mata orang itu baik dan benar mungkin. Tapi dari hati saya yang jahat, yang keluar itu ya karena kan gini ya teman-teman, manusia itu hanya bisa melihat dari luar, oke? Kita hanya bisa judge orang dari luar. Saya nggak bisa lihat di dalam hati kita semua gitu, atau teman-teman nggak bisa lihat saya juga di sini. Hanya Tuhan yang menghakimi, dia tahu kedalaman isi hati saya. Bisa saja saya melakukan hal yang benar, tapi saya punya motif itu bukan motif yang benar gitu. Dan orang lain bisa melihat perbuatan saya yang baik, mereka bisa menerima berkat, tetapi di hadapan Tuhan itu saya punya motif-motif yang jahat gitu. Saya maunya misalnya dipuji orang contohnya, saya maunya oh dia medical missionary, orang bisa kenal dia atau any kind of motif yang hanya kita kita sendiri yang mungkin saya sendiri nggak tahu, hanya Tuhan yang bisa membaca kedalaman hati saya dan bisa diungkapkan di kapan saja ya yang Tuhan mau kita ungkapkan dan menyatakan bahwa itu pun adalah dosa gitu. Jadi dalam melakukan pekerjaan medical missionary pun kita harus tahu prinsip pekabaran malaikat ketiga. Makanya Ellen White bilang, malaikat ketiga itu seperti tubuh, medical missionary itu seperti tangan kanan gitu. Jangan jadikan em, tangan kanan itu tubuh ya. Dengan kata lain, saya harus tahu dulu pekabaran malaikat ketiga yang benar itu apa untuk bisa kita melakukan pekerjaan medical missionary yang benar juga gitu. Dan kita nggak tahu kalau banyak teman-teman di luar yang sudah melakukan pekerjaan medical missionary, apakah mengerti akan prinsip pekabaran malaikat ketiga atau tidak gitu loh. Jadi di saat kita datang kepada Tuhan, mohon pengampunan, kita menerima kematian Kristus, disitulah juga saya mati untuk saya punya diri sendiri gitu. Jadi kalau saya mati untuk diri sendiri, berarti Kristus yang hidup di dalam saya, iya kan? Dan coba kita lihat, kehidupan Kristus apa? Adalah menurut akan hukum-hukum Tuhan. Dan hukum-hukum Tuhan itu apa? Mengasihi Tuhan, mengasihi sama manusia. Seperti dirinya sendiri. Seperti itu. Jadi ini adalah prinsip yang yang kita mau tekankan untuk kita pada saat ini supaya sebelum kita datang dia punya prakteknya atau dia punya kalau misalnya orang sekolah dokter atau perawat ini adalah teori, sebelum kita datang ke prakteknya kita harus tahu teorinya itu bagaimana gitu supaya pas prakteknya kita tahu dia punya prinsip seperti itu ya. Jadi dan ini adalah minyak, oke? Ini adalah minyak yang kita sudah pelajari adalah juga di Yesaya 58 kan. Pada waktu tengah malam ada terang, iya kan? Ada yang dia bilang di Yesaya 58 itu kamu punya terang seperti terang matahari, iya kan? Bersinar di waktu tengah malam. Kalau di Yesaya 59 itu
orang-orang berada di dalam kegelapan atau gadis-gadis bodoh berada di kegelapan. Kenapa? Mereka tidak mempunyai minyak. Dan minyak itu adalah kebenaran Kristus. Kebenaran Kristus pertama diperhitungkan, dan kebenaran Kristus yang kedua itu diberikan ya, diimpart. Coba kita lihat lagi bahasa Indonesianya. Iya, diberikan. Jadi, satu diperhitungkan saya benar atau kebenaran Kristus itu pertama untuk menjadikan kita benar. Kebenaran Kristus yang kedua itu sesudah saya dijadikan benar, itulah kebenaran Kristus yang bisa membuat kita menurut akan hukum-hukum Tuhan. Dan hukum Tuhan itu yaitu mengasihi Tuhan dan sesama kita manusia. Dan yang itu yang Wagner bilang ya, harus pertama dulu gitu. Dia bilang kita harus dijadikan benar dulu. Mana itu ya? Dia harus terlebih dahulu menjadi orang benar atau saya harus dijustify dulu sebelum kita dapat melakukan kebaikan atau before he can do the good atau good works yang di-require, yang diwajibkan kepada dia dan yang dia mau lakukan, teman-teman. Nah, ini sangat penting. Kenapa? Karena masih ingat ya, kita ada dua pikiran, oke? Coba kita lihat ya. Sometimes kita berpikir, oke, sometimes kita berpikir adalah dosa itu adalah masalah terbesar di dunia. Apakah dosa bukan masalah? Ya, dosa itu adalah masalah. Tapi apakah dosa itu masalahnya atau apakah dosa itu penyebab? Kan kalau kalau kita berbicara orang sakit ya, kalau kita berbicara orang sakit, misalnya dia sakit em, paru-paru, pneumonia, contoh. Ya kita harus cari tahu kenapa orang ini sakit pneumonia atau sakit paru-paru. Kita harus lihat dia punya penyebab itu apa. Sama dengan dosa itu gitu loh. Dosa itu ada dia punya penyebab. Penyebabnya itu adalah satu mempunyai. Kenapa dia berdosa? Karena dia masih mempunyai carnal mind atau pikiran daging. Dan pikiran daging itu Rasul Paulus bilang dia nggak bisa tunduk terhadap hukum Tuhan. Dia bermusuhan dengan Tuhan. Nggak bisa dia mau menurut hukum Tuhan. Nggak bisa, itu pikiran daging gitu. Makanya di pekabaran malaikat ketiga dibilang pikiran daging itu harus dihancurkan gitu. Jadi dosa itu sebenarnya hanyalah manifestasi dari pikiran apa yang saya miliki. Atau misalnya saya sakit, misalnya ada benjolan di saya punya belakang gitu. Oh, ternyata benjolan itu adalah ada kanker ternyata. Jadi, benjolan itu bukan pokok masalahnya gitu ya. Walaupun benjolan itu masalah, ya kan? Benjolan itu masalah, tapi dia bukan pokok masalah. Yang pokok masalahnya itu dia ada kanker dan benjolan itu hanya menyatakan bahwa ada kanker di dalam sampai ada benjolan keluar gitu. Sama dengan dosa. Dosa itu ada karena kita masih mempunyai pikiran karnal atau daging. Pikiran setan atau pikiran diri. Itu. Dosa itu tidak akan ada atau penurutan itu akan ada kalau kita sudah memiliki pikiran Kristus. Dan pikiran daging itu hanya bisa dihancurkan dengan kayu salib, teman-teman. Pikiran carnal man itu hanya bisa dihancurkan dengan salib Kristus. Kenapa? Karena dengan kematian Kristuslah yang bisa menghancurkan pikiran daging atau dosa itu bisa disingkirkan, diambil gitu. Makanya dalam pekabaran malaikat ketiga, salib Kristus, Kristus yang ditinggikan gitu. Dan sometimes kita lupa dalam melakukan pekerjaan medical missionary, kita lupa meninggikan Kristus dan salib Kristus gitu. Padahal itulah langkah pertama untuk kita bisa dibenarkan atau pikiran daging itu bisa dihancurkan gitu. Dan pada waktu saya dibenarkan, oke, pikiran daging itu dihancurkan,
carnal mind dihancurkan, disingkirkan, Kristus ada di saya, baru akan bisa ada penurutan, baru akan ada good works atau righteousness yang dinyatakan di mana ada penurutan sempurna terhadap hukum Tuhan. Dan penurutan itu pun adalah hasil pemberian dari Kristus, bukan dari saya gitu. Karena Kristus yang tinggal di dalam saya, kehidupan Kristus di dalam saya, kebenaran Kristus dalam saya hanya nyatakan kebenaran Kristus dari diri saya sendiri gitu. Dan kebenaran Kristus itu bisa dinyatakan di saat saya sudah memiliki the mind of Christ atau pikiran Kristus. Jadi carnal mind itu bukan kita apa ya? Itu tidak bisa diperbaiki, tidak bisa diobati, itu harus disingkirkan. Dihancurkan dengan kasih Kristus dengan kayu salib. Makanya untuk menjadi medical missionary, teman-teman, sebenarnya itu adalah satu hal yang sangat sangat benefit untuk kita. Kenapa? Karena itu mengundang kita untuk terus datang kepada Kristus, melihat kasih Kristus dan salib itu gitu loh. Karena itulah yang akan kita bawakan kepada orang-orang, itulah yang akan kita presentasikan bahwa nanti kan kita akan bawakan bagaimana ada penurutan akan hukum-hukum Tuhan, penurutan akan hukum kesehatan. Tapi itu nggak bisa dilakukan kalau kita belum datang kepada Kristus. Kita harus datang deal dengan orang itu. Kira-kira makanya dalam medical missionary itu ada assessment yang kita harus kasih, assess untuk tanya mereka punya kehidupan lifestyle itu bagaimana gitu. Baru kita bisa coach mereka bahwa oh ini lifestyle-nya ini em, seharusnya begini gitu loh. Kita bikin ini itu kan. Dan kemudian at the end kita akan bilang secara manusia kita nggak sanggup untuk melakukan ini semua. Tapi kita tahu bahwa Tuhan yang bisa menyanggupkan gitu. Kalaupun di masa lampau misalnya orang ini sakit ya, contoh sakit kanker tadi kita bilang, contoh. Kemudian kita bilang, oh ya, setiap penyakit itu ada dia punya penyebab. Dan waktu saya lihat ini kertas ini atau assessment yang saya sudah kasih, ternyata em, ada hal-hal yang membuat ibu atau bapak sakit gitu ya. Dan hal-hal ini adalah ini, seperti ini. Dan ini tidak sesuai dengan misalnya hukum alam atau kita Tuhan ciptakan kita ada hukum yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, karena hukum itu tidak dituruti, akhirnya bisa menyebabkan penyakit seperti itu. Nah, sebelum kita melanjutkan kepada dia punya treatment atau dia punya apapun yang kita mau lakukan, kita datang sama Tuhan untuk datang mohon pengampunan atas apa yang kita sudah lakukan. Seperti itu. Jadi kita mengajak orang datang kepada siapa? Kepada Kristus. Kepada Kristus menunjukkan kasih Kristus dan Tuhan siap untuk mengampuni kita gitu. Dan di saat Tuhan mengampuni kita, Tuhan juga akan menyanggupkan kita untuk menurut lagi apa yang kita sudah langgar di masa lampau gitu ya. Makanya untuk jadi medical missionary kita pun harus tahu akan hukum-hukum kesehatan karena kita yang akan teach mereka, akan ajar mereka, kita yang menjadi contoh kepada mereka. Kemudian kita bisa kasih treatment sama mereka, bisa. Jadi itulah yang kita bisa lakukan. Tetapi sebelum itu bisa terjadi kepada diri kita untuk menjadi medical missionary, kita harus tahu dulu prinsip bagaimana untuk bisa menjadi medical missionary yang sejati. Kan Ellen White bilang, yang sejati. Berarti kalau ada yang sejati, ada medical missionary yang tidak sejati. Kenapa? Karena mereka nggak tahu prinsip dibenarkan dulu. Mereka nggak tahu bagaimana kita harus dibenarkan dulu untuk bisa menyanggupkan melakukan perbuatan yang benar atau menurut akan hukum Tuhan gitu. Karena di saat saya belum dibenarkan, apapun yang saya lakukan itu pasti berasal dari hati yang jahat. Oke? Karena pohon yang jahat tidak bisa menghasilkan buah yang baik. Itu sudah prinsip nggak bisa di argue lagi atau carnal mind itu pohon yang jahat itu saya bisa ganti dengan carnal mind atau pikiran daging
nggak bisa menghasilkan pikiran Kristus atau nggak bisa menghasilkan kehidupan Kristus. Kehidupan Kristus, pikiran Kristus pasti akan menghasilkan kehidupan Kristus. Pikiran setan nggak bisa menghasilkan kehidupan Kristus. Seperti itu dia punya prinsip. Jadi yang perlu kita lakukan adalah datang kepada Kristus, lihat kayu salib, menerima kematian Kristus, memberikan semua dosa kita kepada Tuhan. Apa yang Roh Kudus tegur kepada kita, itulah yang kita datang minta ampun sama Tuhan. Baru pekerjaan yang kita lakukan itu di mata Tuhan itu bisa diterima karena Kristus yang melakukan di kita, bukan pikiran kita yang jahat yang melakukan di dalam diri kita. Karena pasti motifnya itu akan salah. Itu pasti motifnya akan salah. Karena apa? Kita sendiri belum menerima akan kehidupan Kristus. Oke? Atau saya belum dijustify. Saya belum dibenarkan. Kemudian saya mau berusaha melakukan perbuatan yang benar. Wagner bilang, itu akan hanya menambah dosa, teman-teman. Jadi ini adalah prinsip ya, prinsip yang sekali lagi saya ingin berikan kepada kita semua untuk kita bisa melakukan pekerjaan medical missionary yang sejati, genuine medical missionary. Supaya kita mempunyai simpati sama seperti Kristus. Oke? Kita mempunyai kasih sama seperti Kristus. Itulah medical missionary. Dan sometimes medical missionary itu dimulai dari rumah, dari kita. Kemudian bisa di luar ya. Seperti itu. Oke, sebelum kita lanjut, itu adalah review waktu lalu. Kita pingin review lagi, maksudnya kita pingin ulang lagi karena kita rasa itu adalah sangat penting ya, itu fondasi kita untuk bisa melangkah maju dalam pekerjaan medical missionary. Karena itu adalah minyak ya yang membedakan antara gadis bodoh dengan gadis bijaksana. Oke, sebelum kita lanjut, apakah ada yang mau kasih pertanyaan atau tambahan? Oke, kalau tidak ada, mudah-mudahan sudah jelas dia punya pembahasan. Jadi kita lanjut ya. Hanya beberapa kutipan di sini. Baru kita bisa tutup. Karena kita nggak kasih banyak-banyak karena kita tahu kita nggak bisa kasih banyak mengingat waktu karena teman-teman juga harus bersiap ke gereja. Oke, jadi sekarang kita lanjut ya. Dari pembahasan minggu lalu kita sudah review. Sekarang kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Yang masih ada koneksinya. Oke? Jadi waktu lalu kita sudah pelajari. Minyak itu adalah kebenaran Kristus. Dan kebenaran Kristus itu adalah penurutan akan hukum Tuhan. Oke? Dan penurutan akan hukum Tuhan itu adalah, atau hukum itu, dibilang kamu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap pikiran. Itu adalah pertama dan yang terbesar. Dan kedua yang sama seperti yang pertama itu kamu mencintai sesama manusia seperti diri kamu sendiri. Oke, itu adalah hukum dan itu adalah prinsip dari hukum itu sendiri adalah kasih kepada Tuhan dan sama manusia dan mengasihi diri kita sendiri. Oke? Dan itu adalah minyak. Oke, minyak yang gadis-gadis bijaksana miliki. Oke, nah mari kita baca ya. Apa yang Ellen White tulis, oke, mengenai ini Matius 22 ayat 36 sampai 40 yang mengenai hukum itu. Oke, mari kita baca. Oke. Coba kita perhatikan ya, ini kutipannya bagus sekali. Dibilang, tugas pertama kita atau our first duty, ini tugas pertama kita di mana kita wajib beri kepada Allah untuk diri kita sendiri dan untuk sesama kita. Ini Ellen White komentar di Matius 22 ya yang kita baru baca. Sekali lagi ulang. Tugas pertama kita di mana kita wajib beri kepada Allah untuk diri kita sendiri dan untuk sesama kita adalah apa dibilang? Untuk mematuhi hukum-hukum Allah yang mencakup
hukum-hukum kesehatan. Jadi teman-teman, oke, ini sudah mulai datang ke dia punya praktek ya. Ini sudah datang dia punya praktek. Dia bilang, kita punya tugas pertama yang kita to God atau kita berhutang atau kita wajib berikan kepada Tuhan dan kepada diri kita dan kepada sama manusia. Jadi ada 3 ya. Kepada Tuhan, kita harus kasih kepada Tuhan, kepada sesama manusia, kepada diri kita dan kepada sesama manusia. Tugas pertama kita itu adalah apa? Mematuhi perintah-perintah Tuhan, obey the laws of God, yang mencakup hukum-hukum kesehatan, teman-teman. Terus lanjut, dibilang ya. Nah, kenapa ini sangat penting? Ini Ellen White bilang. Bila kita sakit, kita membebani teman-teman kita dengan beban berat dan membuat diri kita tidak layak untuk melaksanakan tugas kepada keluarga dan sama kita. Jadi kan Tuhan punya tanggung jawab kepada kita masing-masing. Apa tanggung jawabnya? Untuk kita mengasihi sama kita manusia. Iya kan? Atau seperti yang dinyatakan di Yesaya 58 yang kita sudah bahas. Memberi tumpangan kepada orang miskin, menolong orang yang sakit, menjadi berkat kepada orang lain. Sekarang pertanyaannya, kalau kita sakit, bisa nggak kita bikin itu? Kalau saya sakit, bisa nggak saya urus saya punya anak-anak? Bisa nggak saya tolong orang yang sakit? Bisa? Nah, kalau saya sakit, saya nggak bisa menolong keluarga saya nggak bisa ngurus saya punya anak-anak, saya nggak bisa menolong orang yang sakit. Dan yang terjadi adalah saya menjadi beban untuk orang lain. Jadi teman-teman, kalau saya menjadi beban untuk orang lain, apakah saya itu dalam konteks saya mengasihi sesama manusia? Bukannya saya mengasihi sama manusia, tapi saya menjadi beban sesama manusia karena kita sakit gitu loh. Dan apakah kita bisa melaksanakan tugas yang Tuhan berikan kepada kita di saat kita sakit? Ya nggak bisa. Iya kan? Seperti itu. Dan lanjut ya, dia bilang. Dan ketika kematian dini dalam akibat dari pelanggaran kita terhadap hukum alam, kita membawa kesedihan dan penderitaan kepada orang lain. Ini yang terjadi ya teman-teman. Banyak ibu-ibu atau bapak-bapak yang masih mempunyai anak kecil, iya kan? Dan anak-anak kecil itu masih membutuhkan kasih sayang dari seorang bapak dan seorang ibu, perhatian. Tetapi waktu orang tua atau salah satu ibu atau bapaknya, mama atau papanya meninggal, yang terjadi adalah membawa penderitaan terhadap keluarganya sendiri gitu loh, menjadi beban gitu. Anak-anak yang harus diurus, akhirnya nggak bisa diurus karena mamanya atau papanya meninggal. Kenapa? Karena sakit. Dan kenapa sakit? Karena melanggar akan hukum kesehatan. Dan waktu orang itu sakit dan meninggal, malah dia menjadi memberikan beban kepada orang lain sekarang harus mengurus akan keluarganya sendiri gitu. Aduh, terus kita lanjut ya, dia bilang, kita tidak memberikan bantuan yang seharusnya kita berikan kepada sesama kita dalam menjalani hidup. Jadi kalau kita sakit, saya nggak bisa bantu. Misalnya saya sakit, saya nggak bisa bantu Tante Kori, Pendeta Jackie, atau orang lain. Kalau saya sakit gitu, jadi seharusnya kita menjadi berkat, bantu sesama kita. Karena kita sakit dengan melanggar hukum Tuhan, kita nggak bisa kasih bantuan kepada orang lain. Terus dia bilang, kita merampas. Waduh, ini luar biasa kata-katanya ya. Kalau bahasa Inggris, rob. Merampas, merampok, sama dengan merampok. Kita merampas kenyamanan dan bantuan yang bisa kita berikan kepada keluarga kita dan merampas pelayanan yang Allah minta dari kita untuk memajukan kemuliaannya. Jadi teman-teman, kita itu merampok Tuhan gitu ya. Jadi sama seperti kan ada di Alkitab, kita apa itu mengenai perpuluhan gitu. Tetapi ternyata bukan hanya dengan perpuluhan yang kita merampok Tuhan atau merampas Tuhan, tetapi dengan Tuhan minta saya untuk memajukan pekerjaan Tuhan. Iya kan?
Tuhan minta saya untuk menjadi berkat kepada orang lain, membawa mereka kepada Tuhan. Tuhan minta kita untuk membantu keluarga kita sendiri, membantu sama kita manusia. Waktu saya sakit, saya nggak bisa bikin itu gitu loh. Saya merampok Tuhan, merampas pelayanan yang Tuhan minta dari diri kita, merampas kenyamanan dan bantuan yang harus kita berikan kepada keluarga kita. Terus Ellen White tanya, lalu bukankah kita dalam arti terburuk adalah pelanggar hukum Allah? Waduh, bagaimana kita bisa kasih koneksi ini melanggar hukum Allah? Ini koneksinya adalah di Matius, ini ya prinsipnya, prinsip dari medical missionary. Ini di Matius 22, 36 sampai 40. Kita tidak mencintai sesama kita manusia. Kita tidak mencintai diri kita sendiri gitu loh. Dan dia bilang bagaimana mungkin kita bisa mencintai Tuhan kalau kita tidak mencintai sama manusia. Nah kalau kita nggak peduli dengan diri kita, akhirnya kita sakit dan kita nggak bisa membantu orang lain, sama saja kita tidak peduli dengan Tuhan. Iya kan? Itu sama gitu. Dan itulah yang Ellen White bilang, bukankah kita adalah pelanggar hukum Tuhan? Jadi itu dia punya prinsip ya, ini semua adalah kasih teman-teman. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan melakukan yang terbaik untuk diri kita dan untuk orang lain. Karena bagaimana mungkin saya menolong orang lain kalau saya sendiri sakit, nggak peduli dengan saya punya diri ya. Bagaimana mungkin saya bisa menolong orang lain? Jadi berarti untuk kita bisa menolong orang lain, saya juga harus tolong saya punya diri sendiri gitu. Atau dengan kata lain, saya harus menurut akan hukum-hukum kesehatan. Di sini dibilang kita itu tugas pertama kita yang kita harus berikan kepada Tuhan dan untuk diri kita sendiri dan sesama manusia adalah apa? Menurut akan hukum-hukum Tuhan, dan hukum Tuhan itu dibilang mencakup hukum-hukum kesehatan. Orang sakit karena tidak menurut hukum kesehatan, dan di saat dia sakit, dia nggak bisa menolong orang lain. Dia nggak bisa menolong keluarganya. Ellen White bilang, kita itu, then are we not in the worst sense transgressors of God's law? Dalam arti terburuk, paling buruk itu kita melanggar hukum Tuhan. Kenapa? Karena saya nggak peduli dengan kondisi saya. Saya yang penting saya bikin ini, I don't care gitu. Saya mau sakit kayak saya apa, yang penting enjoy life. Berarti orang itu nggak peduli dengan sesama manusia gitu. Dia nggak peduli kalau dia mau sakit, dia nggak peduli anak. Jadi teman-teman, ada ya di tempat kerja kita lihat itu orang-orang kalau ada break mereka keluar pergi merokok gitu loh, pergi merokok. Terus dalam hati saya kita bilang, aduh, apakah ini orang ini mempunyai keluarga atau tidak gitu loh. Dan mereka itu sudah batuk-batuk, tapi masih saja merokok gitu lah ya. Masih saja merokok, dan saya bilang apa mereka peduli dengan mereka punya keluarga. Dan ada satu satu orang wanita, dia itu tinggi gitu, dia itu kurus ya, kurus sekali. Dan saya pikir kenapa nih orang kurus sekali gitu. Ternyata saya find out dia itu perokok berat gitu, dan dia masih punya anak baby, ada 3 anaknya. Aduh, saya bilang, aduh, kita lihat begitu kayak kita punya hati sendiri kayak hancur gitu ya. Maksudnya punya anak kecil, masih muda tapi perokok berat. Gimana gitu, kasihan anak-anaknya. Dan dia tahu, dan semua orang tahu kalau perokok berat pasti akan mempengaruhi paru-paru, bisa saja sakit kanker paru-paru di masa depan, dan dia nggak bisa mengurus anak-anaknya. Dan kalau kita melihat hal itu, kita bisa kembalikan ke diri kita sendiri juga gitu loh. Apa yang kita lakukan yang bisa saja forget about merokok atau apa ya, yang kita lakukan yang membuat kita sakit gitu. Kemudian dan di saat kita sakit, kita nggak bisa membantu keluarga kita menjadi beban untuk keluarga kita, iya kan? Terus kita menjadi beban untuk keluarga kita, dan kita
nggak bisa melakukan pekerjaan yang Tuhan embankan kita lakukan. Jadi itulah yang Ellen White bilang, dalam arti terburuk kita adalah pelanggar hukum Tuhan. Karena hukum Tuhan itu fondasinya adalah kasih. Mengasihi Tuhan dan sama kita manusia, dan mengasihi diri kita sendiri. Dan mengasihi diri kita sendiri adalah kita peduli akan diri kita, peduli akan kesehatan, seperti itu. Karena di saat kita nggak peduli terhadap diri kita dan kesehatan kita, itu sama saja dengan saya nggak peduli keluarga saya nggak peduli saya punya saudara-saudara saya nggak peduli sesama kita manusia, sama dengan saya tidak peduli dengan Tuhan. I don't care. Itu prinsipnya ya, prinsip. Jadi sometimes kita pikir, oh saya harus melakukan hukum-hukum kesehatan supaya saya bisa masuk surga, saya bisa begini, saya bisa begini. Bukan seperti itu. Prinsipnya adalah kasih. Berapa besar Tuhan, kita harus pikir berapa besar Tuhan berikan dirinya untuk kita, berapa besar kasih Tuhan. Oke, dia berkorban sampai memberikan dirinya. Sekarang saya harus pikir, kalau kita tahu kasih Tuhan kepada kita, bagaimana saya mengasihi Tuhan gitu. Karena Tuhan bilang, kasih Tuhan dengan segenap hati, pikiran, dan jiwa. Berarti semua dari diri kita itu kita kasih kepada Tuhan. Dan kalau kita kasih kepada Tuhan, kita akan kasih saya punya diri, maksudnya mengasihi diri dengan menurut akan hukum Tuhan, supaya saya juga mengasihi sesama kita manusia dengan menolong mereka dan keluarga kita gitu. Itulah kasih gitu loh. Kalau kita nggak tahu akan betapa besar kasih Tuhan kepada kita, apa yang kita lakukan, kita juga nggak akan peduli untuk mau jaga diri kita sendiri, dan nggak peduli untuk menolong orang lain. Dan kalau saya nggak peduli untuk orang lain, saya juga nggak peduli dengan Tuhan. Karena Alkitab bilang, bagaimana mungkin kita bilang kita mengasihi Tuhan, sedangkan kita nggak peduli dengan sama kita manusia. Itu prinsip ya teman-teman yang kita berikan. Dan ini nggak bisa terjadi kalau kita nggak melihat kasih Tuhan. Ini nggak bisa terjadi kalau kita belum menerima kebenaran Tuhan, kehidupan Kristus dalam diri kita. Pasti kalau saya pun menurut hukum kesehatan supaya begini, supaya begitu, banyak motif-motif selfish yang keluar dari diri kita. Tapi bukan itu yang Tuhan inginkan ya. Tuhan inginkan adalah pure motif, motif yang pure, yang asal dan itu hanya berasal dari Tuhan. Oke? Jadi untuk di sini dibilang tugas pertama kita, oke, yang di Matius 22 ayat 36 sampai 40, untuk kita mengasihi Tuhan dan sama kita manusia seperti diri kita sendiri, adalah ini ya, yang kita harus wajib adalah turut hukum Tuhan yang mencakup hukum-hukum kesehatan. Alright? Itu kutipan pertama. Oke? Kutipan kedua kita baca ya. Dia bilang, penjelasan mengenai hukum alam atau natural law, penjelasan mengenai hukum alam, to make natural law plain, atau untuk membuat hukum alam itu dengan jelas, dan mendorong, kalau bahasa Inggris urge itu dorong, desak, ajak, itu ya. Jadi untuk saya bisa menjelaskan akan hukum alam atau hukum-hukum kesehatan, dan mendesak atau mengajak orang-orang untuk mentaatinya, adalah pekerjaan yang disertai dengan pekabaran malaikat ketiga. Jadi teman-teman bisa lihat di sini bahwa medical missionary dengan the third angel's message itu nggak bisa dipisahkan. Kenapa didorong untuk menaatinya, tetapi dibilang di sini harus disertai dengan pekabaran malaikat ketiga. Kenapa? Pekabaran malaikat ketiga itu adalah justification by faith, atau kebenaran oleh iman. Saya nggak bisa kasih hukum-hukum Tuhan sebelum saya kasih Kristus dan jalan keluarnya bagaimana untuk hukum Tuhan itu bisa dituruti. Karena sometimes medical missionary ya, sometimes kita lihat banyak medical missionary misalnya dalam kasih mengenai hukum kesehatan. Sangat strict sekali. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, harus begini, harus begitu. Tapi nggak ada solusi bagaimana itu bisa
bagaimana itu bisa saya lakukan gitu loh. Akhirnya, mmm, hukum-hukum kesehatan itu menjadi beban berat untuk kita semua gitu. Beban berat sekali karena orang apa ya, berbeban untuk menurut akan hukum Tuhan gitu. Makanya harus ada pekabaran malaikat ketiga di situ dulu. Lihat Tuhan, kasih saya punya dosa dulu, datang pengampunan, saya di-justify dulu gitu, saya dibenarkan dulu, menerima kebenaran Kristus dulu. Baru dari pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Baru saya punya carnal mind, pikiran setan atau pikiran daging harus dihancurkan dulu, baru ada pikiran Kristus yang bisa dinyatakan dalam diri kita, termasuk penurutan akan hukum kesehatan. Baru hukum kesehatan itu menjadi suatu yang saya senang lakukan karena saya mengasihi Kristus, saya mengasihi sama manusia, bukan jadi beban berat karena saya sudah lihat kasih Kristus dulu gitu dan saya lihat, aduh, Tuhan ini kasihnya begitu luar biasa untuk saya gitu loh. Apa yang saya bisa lakukan untuk Tuhan? Dan waktu hukum kesehatan diberikan Tuhan, saya mau menurut karena saya mau untuk menjadi berkat untuk orang lain gitu. Saya mau menolong orang lain. Dengan cara apa? Karena saya sudah menerima kasih Kristus. Saya sudah dibaharui, saya sudah dijadikan benar gitu. Dan hukum Tuhan menjadi sukacita, bukan satu beban berat gitu ya, lah ya. Itulah yang harus kita lakukan adalah dengan disertai dengan pekabaran malaikat ketiga. Dan penurutan akan hukum Tuhan itu juga adalah hukum Tuhan ya teman-teman. Oke, ini kita baca ya. Kutipan terakhir yang di sini, dia bilang, melanggar hukum-hukum keberadaan kita atau the laws of our beings atau hukum kesehatan, hukum tubuh kita ya. Oke. Dia bilang melanggar akan keberadaan hukum kita yang Tuhan berikan kepada kita itu ada hukum. Oke? Hukum kesehatan. Apa Ellen White bilang? Sama dosanya dengan melanggar 10 perintah Allah. Dulu teman-teman saya nggak ngerti, maksudnya kurang mengerti masa melanggar hukum kesehatan sama dengan melanggar 10 hukum itu bagaimana bisa koneksinya gitu ya. Ternyata koneksinya ada di sini gini ya yang kita baca di Matius 22 ayat 36. Kan di Matius 22 ayat 36 sampai 40 ini kan hukum-hukum Tuhan kan, 10 perintah Tuhan, ya kan? Ini 10 perintah Tuhan. 10 perintah Tuhan gitu yang Tuhan berikan di Matius 20 ayat 36. Ternyata 10 perintah Tuhan itu prinsipnya adalah kita kasih Tuhan, kasih sesama manusia, dan mengasihi diri kita sendiri. Itu jangan lupa ada 3 hal. Mengasihi diri kita sendiri bukan selfish ya, tadi yang saya sudah bilang. Mengasihi diri kita sendiri ada peduli atau kita take care kita punya body atau peduli dengan tubuh kita, kesehatan kita. Jadi kalau saya tidak peduli dengan kesehatan saya sakit, akibatnya saya nggak bisa menolong sama kita manusia. Betul? Atau dengan kata lain, ya saya nggak peduli dengan saya punya kesehatan, berarti saya juga nggak peduli dengan menolong orang lain. Saya nggak peduli dengan keluarga saya nggak peduli dengan tetangga saya nggak peduli dengan orang lain. Kenapa? Karena saya nggak peduli dengan diri saya sendiri. Saya mau sakit kek, saya mau apa kek, I don't care. Dengan kata lain, saya juga nggak peduli dengan orang lain. Dengan kata lain, saya juga nggak peduli terhadap Tuhan. Inilah prinsip dari 10 hukum. Nah, inilah yang bisa mengkoneksi bahwa di saat kita melanggar hukum-hukum kesehatan, kita melanggar 10 perintah Tuhan. Karena 10 perintah Tuhan itu berdasarkan kasih kepada Tuhan dengan sesama manusia dan juga mengasihi diri kita sendiri. Kalau saya melanggar hukum Tuhan, oke, dalam hukum-hukum kesehatan, saya tidak mengasihi diri saya yang ada di Matius 22 ayat 39. Kalau saya nggak mengasihi diri saya, berarti saya nggak mengasihi sesama manusia dan saya juga tidak mengasihi Tuhan. Dan di Alkitab bilang, kamu punya tubuh itu bukan kamu punya. Kamu itu sudah dibeli gitu loh.
Dan waktu saya sudah dibeli dan harganya sudah lunas, dibayar oleh darah Kristus, saya tahu nggak bagaimana Tuhan membayar saya. Saya tahu nggak penderitaan yang Tuhan jalani untuk membayar saya gitu. Saya peduli nggak gitu. Dan di saat saya sadar itu, saya sadar bahwa Tuhan sangat mengasihi saya, oke? Dan di tubuh saya ini sudah dibayar, saya nggak akan memperlakukan tubuh saya, apa ya, dengan seenaknya saja gitu. Saya akan memperlakukan tubuh saya the best that I can. Yang paling terbaik yang bisa saya lakukan. Kalau teman-teman dengan saya bilang saya, kalian tahu kan itu bahwa Tuhan yang melakukan di saya, oke? Jadi, saya akan melakukan yang terbaik untuk menjaga kesehatan. Kenapa? Karena saya tahu saya mempunyai tanggung jawab untuk keluarga saya dan untuk sesama kita manusia dan untuk Tuhan. Saya tahu itu gitu loh. Makanya saya memperlakukan diri saya atau tubuh saya dengan menuruti akan hukum Tuhan supaya saya bisa preserve atau Kak Opin suka, nah di Kak Opin suka kata fitment, oke? Dulu kita pernah belajar fitment. Jadi fit gitu loh. Jadi manusia-manusia yang sehat, yang kuat, yang bisa menjadi berkat untuk orang lain. Itu termasuk hukum Tuhan gitu ya. Menjadi berkat untuk orang lain, mengasihi manusia dan mengasihi diri kita sendiri. Itulah koneksinya. Makanya dia bilang, waktu kita melanggar hukum kesehatan, sama dia bilang dengan melanggar 10 hukum. Terus dia bilang, melakukan salah satunya berarti to do either is to break God's law. Istilahnya, saya melanggar 10 hukum kayak, saya melanggar hukum kesehatan kayak, itu sama-sama melanggar hukum Tuhan. Jadi hukum Tuhan itu bukan hanya jangan mencuri, jangan membunuh. By the way, jangan membunuh kalau saya tidak memperlakukan tubuh saya dengan baik, saya bisa mati dini yang tadi Ellen White bilang. Karena saya melanggar hukum kesehatan, saya sakit, saya membunuh gitulah ya. Dengan apa? Tidak menuruti akan hukum Tuhan. Dia bilang melakukan 10 hukum, melanggar 10 hukum kah? Atau melanggar hukum kesehatan, itu sama dengan melanggar hukum Tuhan. Dan dibilang, ini saya garis merah ya, mereka yang melanggar hukum Allah dalam tubuh jasmani mereka, ini bagus sekali ya teman-teman. Mereka yang melanggar hukum Allah dalam tubuh jasmani mereka akan cenderung melanggar hukum Tuhan yang diucapkan dari Sinai. Aduh, kenapa begitu ya? Karena masih ada carnal mind, itu dia punya inti. Karena pikiran alami belum dihancurkan. Kenapa? Karena in the first place kita masih ada dosa yang kita belum datang minta ampun sama Tuhan. Kita belum dijadikan benar. Makanya pelanggaran akan hukum Tuhan melalui pelanggaran hukum Allah dalam tubuh jasmani kita dengan melanggar hukum Tuhan. Kalau kita masih punya carnal mind atau pikiran alami atau pikiran setan, pikiran diri, pasti hukum Tuhan apapun, mau hukum kesehatan kayak mau 10 hukum, nggak akan bisa dia turuti gitu. Karena hukum itu fondasinya kasih. Sebelum saya menerima kasih Kristus, sebelum saya menerima kebenaran Kristus, hukum itu nggak akan bisa saya lakukan. Mau hukum kesehatan kayak mau 10 hukum di Sinai, itu nggak akan bisa. Karena hukum itu berasal dari Tuhan dan prinsipnya itu kasih. Kenapa Tuhan kasih hukum kesehatan? Karena kasih, dia mengasihi kita, dia nggak mau kita sakit, dia mau kita hidup sehat, bahagia, iya kan? Menjadi berkat untuk orang lain, bisa melakukan pekerjaan Tuhan, dan waktu kita melakukan pekerjaan Tuhan, itu menjadi kebahagiaan untuk diri kita. Tuhan mau kita merasakan kebahagiaan, itu berdasarkan kasih. Bukan untuk membebani kita dengan beban berat gitu, enggak. Tuhan enggak seperti itu. Malah Tuhan bilang, "Come unto me, datang kepada kamu semua yang beban berat, saya akan berikan kelegaan." Tuhan mau memberikan kebahagiaan kepada kita, teman-teman. Memberikan kita tubuh yang sehat, yang kuat, menjadi fit. Tuhan mau itu. Itulah dia kasih hukum kesehatan. Dan kita orang Advent bersyukur karena kita mempunyai
hukum-hukum kesehatan dan orang agama di luar nggak ada gitu ya. Dan seharusnya orang Advent menjadi orang yang paling sehat dan paling terdepan di dalam reformasi kesehatan. Seperti itu. Oke? Sampai di sini apakah teman-teman ada tambahan atau pertanyaan, komentar? Ada Lali, Kak Opin, eh, tadi Tante Korison ada ya. Ada Dino, Ma Papa Pinky, Pendeta Jackie. Apa ada tambahan di sini atau komentar sebelum kita baca di kutipan terakhir? Oke, kalau belum ada tambahannya atau pertanyaan, dengan pertolongan Tuhan, mudah-mudahan pelajarannya jelas ya untuk kita semua. Oke, jadi ini adalah kutipan penutup yang saya mau share kepada teman-teman semua di sini. Karena kita sudah tahu minyak itu adalah kebenaran Kristus, dan kebenaran Kristus kita harus terima untuk kita dibenarkan, oke? Dan sesudah saya dibenarkan, ada penurutan akan hukum Tuhan yang sama juga dengan penurutan akan hukum kesehatan, dan itulah adalah apa? Minyak, oke? Dan di saat kita mempunyai tubuh yang sehat, saya bisa menolong sesama kita manusia dan juga melakukan pekerjaan Tuhan, oke? Dan selain itu juga, kenapa penurutan Tuhan minta kepada kita, umat-umat Tuhan, adalah ini ya. Kita membaca bahasa Inggris. Bahasa Inggris kita translate ya. Tuhan ingin melalui umat-umatnya untuk menjawab tuduhan-tuduhan setan dengan menunjukkan hasil dari penurutan terhadap prinsip-prinsip yang benar. Jadi setan itu menuduh atau bilang, Tuhan itu yang namanya joy itu nggak bisa masuk ke surga gitu. Terus Tuhan bilang, kenapa? Ya karena dia masih melanggar akan hukum-hukum Tuhan. Jadi Tuhan mau tunjukkan untuk menjawab setan punya tuduhan. Dia bilang, oh saya mau bawa yang namanya joy ke surga. Lihat dia punya kehidupan penuh dengan apa? Penurutan gitu loh. Jadi ini Tuhan menginginkan melalui umat-umatnya untuk menjawab tuduhan setan, menunjukkan bahwa hasil penurutan terhadap prinsip-prinsip yang benar. Oke? Terus lanjut ya. Dia menginginkan kita punya institusi kesehatan untuk berdiri sebagai witness, kesaksian untuk kebenaran. Mereka harus memberikan karakter, they are to give character to the work. Mereka harus memberikan karakter kepada pekerjaan yang harus dibawa di akhir zaman ini, di dalam restoring, mengembalikan manusia melalui reformasi dari kebiasaan-kebiasaan, appetite, atau mereka punya selera dan mereka punya passion. Dan dia bilang, Seven Day Adventist, orang-orang Advent are to be represented to the world, menjadi representasi kepada dunia dengan advance, dengan lebih maju di dalam reformasi yang Tuhan sudah berikan, reformasi kesehatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jadi teman-teman semua, selain dari kenapa kita harus menurut akan hukum-hukum Tuhan dan juga hukum kesehatan, karena itu adalah kebenaran dan itu adalah minyak yang membedakan antara garis bodoh dengan garis yang bijaksana, yaitu satu mempunyai minyak, satu tidak mempunyai minyak, satu menurut hukum Tuhan dan juga hukum-hukum kesehatan yang dari uh, menurut hukum Tuhan yang dari Gunung Sinai dan juga hukum-hukum kesehatan. Oke? Itu adalah garis-garis yang bijaksana. Kenapa mereka bisa menurut? Karena mereka sudah dibenarkan dulu, mereka sudah memohon pengampunan kepada Tuhan, mereka sudah dijadikan benar dan kehidupannya memancarkan kebenaran Kristus. Dan juga Tuhan mau jawab ya setan punya tuduhan bahwa ini orang ini
Ini saya bisa bawa ke surga karena gadis-gadis yang bijaksana mereka pergi ya dalam wedding, dalam pesta pernikahan gitu. Karena mereka sudah mempunyai pakaian putih, jubah kebenaran, pakaian putih. Bahwa dia ini layak masuk surga, dia buktikan setan ini kamu punya tuduhan ini, orang ini nggak bisa masuk surga. Tuhan bilang, ya, dia bisa. Karena mereka menurut akan prinsip-prinsip kesehatan. Dan dia juga menginginkan bahwa kita orang-orang Advent harus menjadi orang-orang yang berdiri kepada kebenaran dan juga mereka harusnya menjadi represent to the world, mereka menjadi apa ya, menjadi kepala, menjadi terdepan di dalam reformasi kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi dia mau juga orang-orang Advent menjadi orang-orang yang paling sehat supaya kenapa menjadi orang yang paling sehat? Supaya orang-orang di luar bisa melihat, oh, ternyata ini adalah orang-orang yang mempunyai hukum kesehatan, yang tahu akan kesehatan, dan kenapa mereka sehat? Karena mereka ada prinsip kesehatan yang Tuhan berikan kepada mereka. Menarik orang kepada Tuhan, teman-teman. Dan itulah adalah tugas dan tanggung jawab kita ya, orang-orang Advent, untuk benar-benar maju dalam reformasi kesehatan. Jadi itulah makanya kita ada pelajaran medical missionary untuk benar-benar mempelajari akan kesehatan, benar-benar mempelajari bagaimana untuk kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, menolong diri kita sendiri mungkin yang kita sakit, menolong diri kita sendiri apa yang kita harus lakukan untuk menjadi sehat, supaya menjadi berkat kepada orang lain. Dan Tuhan mau memberkati kita, memberikan kita kebahagiaan yang sejati. Itu Tuhan ya punya rencana. Dan itu bisa terjadi di saat kita menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi kita, menerima kasih Kristus, meninggikan Tuhan dalam kehidupan kita, melihat akan salib Kristus, bagaimana Kristus sudah mati dan mau memberikan dirinya, kehidupannya, righteousness-nya, kebenarannya kepada kita, supaya kita bisa menjadi orang-orang yang benar, yang bisa hidup dengan benar ya, dan menjadi berkat untuk orang lain. Oke, jadi sampai di sini kita punya Bible study. Um, Kita akan tutup dengan doa, nanti kita akan lanjutkan ya pada minggu depan. Oke, kita akan tutup.